Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait DPR RI mengingatkan pemerintah untuk menepati janji kepada para tenaga honorer kategori 2 serta pegawai non-ASN agar mendapat solusi tanpa menggeser posisi mereka yang sudah lama mengabdi. Pemerintah akan melaksanakan seleksi CASN tahun 2024 dengan membuka 2,3 juta formasi. Seleksi CASN tahun 2024 akan dilaksanakan dalam 3 periode. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah menepati janji kepada para tenaga honorer kategori 2 serta pegawai non-ASN agar mendapat solusi tanpa menggeser posisi mereka yang sudah lama mengabdi. Menurut Guspardi Gaus, pemerintah perlu membuat skala prioritas bagi para tenaga honorer K2 dan non-ASN yang sudah lama mengabdi agar diangkat tanpa tes. Jika tetap diperlukan tes, pemerintah harus membuat passing grade yang berbeda bagi para pegawai honorer dibanding pelamar umum. Pasalnya, banyak pegawai honorer yang sudah berusia tua akan sulit bersaing dengan pelamar umum yang masih muda dan fresh graduate. Juga perlu ada skala prioritas itu. Mereka-mereka yang sudah lama mengabdi dan umurnya juga sudah hampir mendekati pensiun, tentu ini juga diberikan skala prioritas tanpa harus ikut seleksi, apalagi dipertarungkan dengan anak-anak yang baru tamat kuliah. Ini tentu tidak profesional, jadi oleh karena itu harus diberikan alokasi mana yang untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi sebagai non-ASN. Guspardi Gaus mengimbau, dengan banyaknya formasi yang disiapkan pemerintah pada seleksi CASN tahun 2024, tenaga honorer K2 dan pegawai non-ASN harus mendapat alokasi khusus sehingga posisi seluruh pegawai non-ASN tidak tergeser karena adanya pengangkatan pegawai baru. Halim dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya rasio masyarakat Indonesia berpendidikan S2 dan juga S3 yang hanya 0,45% dari total usia produktif. Menanggapi hal itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah seharusnya menentukan fokus dan target yang ingin dicapai antara aspek akademi ataupun aspek vokasi. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya rasio masyarakat Indonesia berpendidikan S2 dan S3 yang hanya 0,45% dari total usia produktif. Menanggapi itu, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah seharusnya menentukan fokus dan target yang ingin dicapai antara aspek akademik atau aspek vokasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai, Presiden Joko Widodo tidak sepatutnya terkejut dengan rasio masyarakat Indonesia berpendidikan S2 dan S3 karena sudah ada komunikasi Mendikbudristek dengan Komisi 10 DPR terkait arah pendidikan tinggi di Indonesia antara aspek akademik atau aspek vokasi. Rendahnya angka partisipasi terhadap pendidikan tinggi memang masih menjadi problematika yang mencuat. Untuk itu, pemerintah diimbau tidak menangani persoalan pendidikan tinggi di Indonesia hanya dengan skema anggaran, tetapi perlu dibuat rencana kerja menengah dan rencana kerja jangka panjang. Tergantung orientasinya mau kemana. Kalau ke vokasi kan bukan sarjana. Nah, oleh karenanya saya kira sentilan atau mungkin peringatan dari Pak Presiden ini harus ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Terkait rendahnya rasio masyarakat Indonesia berpendidikan S2 dan S3, Presiden Joko Widodo ingin penerima beasiswa dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP meningkat hingga 5 kali lipat. LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai pemerintah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 maupun doktor atau S3. Oki dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Ribuan surat suara, puluhan kotak suara dan juga logistik pemilu lainnya ditemukan rusak di berbagai daerah.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kerusakan surat dan kotak suara sudah terjadi berulang kali di berbagai daerah. DPR RI mendesak KPU segera menyelesaikan permasalahan ini agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan baik. Ribuan surat suara dan kotak suara, serta logistik pemilu lainnya ditemukan rusak di berbagai daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mendesak KPU untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan melakukan pengawasan serta koordinasi intensif dengan pihak-pihak yang bertugas mencetak dan mendistribusikan logistik. Gus Pardi mengatakan, kerusakan surat dan kotak suara sudah terjadi berulang kali. Menurutnya, KPU tidak menjadikan permasalahan pada pemilu sebelumnya sebagai pembelajaran dalam pelaksanaan pemilu tahun ini. Untuk itu, ia mendesak KPU memperketat pengawasan dan koordinasi dalam proses distribusi logistik agar pesta demokrasi dapat berlangsung dengan baik. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Lebih lanjut, Gus Pardi meminta KPU berkoordinasi dengan KPUD dalam pendataan dan pengiriman kembali logistik yang rusak agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Andini dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Mengantisipasi pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah dan KPU menyiapkan mekanisme pencoblosan di Tanah Suci bagi jemaah haji tahun 2024. Mengantisipasi pemilihan presiden putaran kedua, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah dan KPU menyiapkan mekanisme pencoblosan di Tanah Suci bagi jemaah haji tahun 2024. Anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri mengatakan, pelaksanaan Pilpres putaran kedua dan masa haji yang diperkirakan akan berlangsung bersamaan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Untuk itu, KPU harus berkoordinasi dengan KBRI maupun otoritas Arab Saudi untuk menyiapkan tempat, logistik, dan aturan teknis pencoblosan agar hak pilih para jemaah haji dapat terfasilitasi. Menjadi tugas kita bersama, tugas KPU juga tugas Panwas ya nanti ya, Bawaslu yang memastikan hak pilih daripada masyarakat kita yang menunaikan ibadah haji ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kan bisa juga menggunakan formulir ya, kita menyiapkan TPS di Arab Saudi apa di mana kan ya. Nah itu masalah teknis dan aturan, saya kira mudah-mudahan nanti pemerintah akan memikirkan hal itu. Di tahun 1445 Hijriah, Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 241.000 kuota haji atau terbanyak sepanjang sejarah.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyebut, besaran kuota ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi antrian haji. Tentu ini merupakan kuota haji terbesar sepanjang sejarah yang seharusnya memang dapat dimanfaatkan sedikit mengurangi daftar antrian yang saat ini memang sangat panjang di Indonesia. Adila dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus berkomitmen serta berupaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa. DPR RI juga mengajak kepala desa ikut serta membahas revisi Undang-Undang Desa. DPR RI terus berkomitmen serta berupaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa. DPR RI mengajak kepala desa ikut serta membahas revisi Undang-Undang Desa. Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menyampaikan aspirasi kepala desa agar revisi Undang-Undang Desa dapat segera dibahas di DPR RI. Menurutnya, revisi Undang-Undang Desa sangat penting karena menyangkut kepastian masa jabatan dan juga memperjelas status perangkat desa. Para kepala desa sampai hari ini belum mendapatkan kepastian terkait dengan tuntutannya tersebut. Oleh karena itu, saya mohon pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan Undang-Undang Desa tersebut. Dan ini penting bagi semua yang berkepentingan mengetahui terkait dengan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengajak para kepala desa untuk aktif mengunjungi seluruh fraksi yang ada di DPR. Di tahun pemilu ini, Dasko tidak ingin revisi Undang-Undang Desa hanya menguntungkan beberapa fraksi yang ada di DPR saja. Para kepala desa ini kemudian memang aktif untuk meminta revisi dilakukan di DPR RI. Namun karena menjelang tahun politik, kita tidak mau bahwa revisi Undang-Undang Desa itu kemudian diuntungkan kepada 1 atau 2 parpol saja di parlemen ini. Sehingga dalam masa sidang ini kami memberikan kesempatan kepada para organisasi kepala desa itu untuk muter kepada seluruh fraksi untuk meyakinkan bahwa perlunya Undang-Undang Desa ini direvisi dan bermanfaat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum dan juga pelanggaran pemilu. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN dan juga aparat penegak hukum. Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, terdapat sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari dan juga 17 tindak pidana pada masa kampanye pemilu 2024. DPR RI menegaskan Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan dan juga mengumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. Meski anggota DPR RI juga sedang menjalani masa kampanye, DPR RI berkomitmen akan tetap menjalankan tugas dan fungsi DPR RI secara maksimal. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editor Parlemen berikut ini.
Selama masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, anggota DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. DPR RI memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang sudah ditetapkan. Sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum sangat penting dimasifkan. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum. Inilah dinamika yang sebagai anggota DPR saya tentu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Seperti kami menghimbau kepada beberapa Kapolres, beberapa bupati, beberapa kepala desa, beberapa kepala dinas untuk tetap netral. Dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu semua. Saya selama ini bekerja secara single factor, komitmen dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Terkait distribusi kotak suara dan surat suara pemilu 2024, jajaran Pemda bersama aparat keamanan perlu aktif membantu distribusi kotak dan surat suara ke daerah lain yang rawan terdampak cuaca buruk dan bencana alam. Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk segera memperbaiki logistik pemilu yang mengalami kerusakan, baik surat suara dan kotak suara. DPR RI mendesak KPU mencatat jumlah logistik pemilu yang rusak dan segera mengirim kembali penggantinya. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Bawaslu menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024, serta ada 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri. DPR RI menegaskan Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. DPR RI mendorong pemerintah dapat menjaga hak pilih masyarakat yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Hak masyarakat tersebut tidak boleh ditekan. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. Demi mewujudkan pemilu 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil, seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Bagi para pecinta alam, berlibur ke alam bersama keluarga menjadi hal menarik untuk refreshing dari padatnya aktivitas harian. Dan salah satu wisata alam menarik yang dapat pemirsa kunjungi yaitu Tangkuban Perahu. Seperti apa dan bagaimana wisata alam ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Kental dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi, serta keindahan gunung maupun kawah yang mempesona menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang mudah dijangkau menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer di Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan kawah memukau di Bumi Priangan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini.
Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas, ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024. Pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Kereta Api Indonesia, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry, serta PT Kereta Cepat Indonesia China. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.